Halo teman-temannya Furi, kembali lagi ke cerita sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan membahas tentang patung Ibu Kanjeng Ratu yang ada di belakangnya Mami Furi. Nah, tetapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel Furi Harun, ya jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, agar kalian bisa lebih mengenal sosok patung Ibu Kanjeng Ratu yang ada di belakangnya Mami Furi, di sini Mami akan bercerita tentang sedikit perjalanan sampai akhirnya patung Ibu Kanjeng Ratu bisa berada di rumahnya Mami Furi di Jakarta. Yang pertama adalah perjalanan Mami melakukan ritual larungan dan juga melukat yang dilakukan di Pura Campuhan Windu Segara yang berada di pantai Padang Galak, Sanur beberapa waktu lalu. Jadi Mami memang memiliki kebiasaan untuk melarung di akhir dan juga di awal tahun ya teman-teman. Nah, Mami Furi juga biasa melakukan ritual mandi atau melukat. Meskipun doanya di sana dilakukan oleh Ida Resi menggunakan mantra-mantra Hindu, tetapi mereka terbuka ya. Jadi untuk semua kepercayaan, beragam kepercayaan bisa datang ke sana dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tujuan dari melukat dan juga membersihkan aura negatif ini adalah agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif di sepanjang tahun ke depan. Nah, selain itu juga pada saat larungan, Mami juga menghantarkan beberapa sarana seperti bunga sedap malam, canang, dan juga memotong sedikit rambut dan kuku. Tujuannya agar segala kesialan dan malapetaka pergi serta hal-hal yang buruk dari diri kita bisa dilebur oleh alam semesta. Kemudian di sini juga Mami berkesempatan untuk bersilaturahmi ke ruangan Ibu Kanjeng Ratu yang berada di Sanur. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau di Pantai Padang Galak ini ya selain dewa-dewi dalam ajaran agama Hindu, agama Buddha juga ada ruangan khusus Ibu Kanjeng Ratu. Di sana ada sosok patung yang besar dan juga cantik, lalu Mami Furi juga bersilaturahmi dengan menghaturkan beberapa hantaran dan juga berdoa. Berdoa tentunya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Namanya kita bersilaturahmi kan tentu kita akan membawa hantaran ataupun oleh-oleh seperti itu. Tujuannya tentu saja agar kita bisa lebih menghormati dan menghargai para leluhur. Nah, ada yang menarik setelah Mami Furi pergi dan juga pulang ke Bali, Mami Furi diberikan mimpi oleh Ibu Kanjeng Ratu bahwasanya Furi, karena boneka-boneka dan patung-patung kamu semuanya ada di lantai 2 ya, hendaknya kamu bisa menaruh satu patung yang mirip dengan saya di ruangan bawah. Tujuannya adalah untuk ikut menjaga kamu bersama anak-anak asuh. Nah, gambarannya sudah beliau sampaikan melalui mimpi. Tetapi pada saat itu Mami Furi sendiri belum memiliki kenalan yang bisa membuat patung Ibu Kanjeng Ratu seperti yang ada di dalam mimpinya Mami Furi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kan Mami Furi juga sering bikin konten, suka scroll-scroll IG gitu ya. Akhirnya Mami secara tidak sengaja menemukan reels yang berisikan video patung yang sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya Mami. Dan ternyata memang beliau salah satu seniman pemahat patung di Bali yang sudah cukup dikenal. Nah, akhirnya Mami memberanikan diri untuk bertanya tentang harga dan proses pemesanan agar patung tersebut bisa dikirim ke Jakarta. Jadi patung-patungnya itu besar-besar ya teman-teman. Ada yang ukurannya sampai 2 dan 3 meter, tapi Mami memilih untuk order yang hanya 1,2 meter aja seperti ini karena kalau terlalu besar juga repot. Akhirnya setelah 3 bulan ya proses pembuatan patung tersebut datang.
Jadi Mami melakukan meditasi dan juga doa di atas gitu ya. Mami sampaikan bahwasanya sesuai dengan amanat dari Ibu Kanjeng Ratu untuk menaruh salah satu patung di sini di bawah, akhirnya sudah kesampaian. Dan tadinya memang Mami sempat mau menaikkan ke lantai atas. Karena Mami pengennya semua patung dan boneka itu ada di lantai atas. Tetapi karena memang berat dan memang amanat dari beliaunya harus ditaruh di bawah, akhirnya memang ditaruh di bawah, di sini di sudut gitu. Nah, pada saat Mami membeli kan sebetulnya patung ini adalah patung yang kosongan ya teman-teman. Karena Mami order dari pemahat patung tanpa adanya upacara dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang menarik. 2 hari setelah patung ini ada di ruang tamu Mami, Mami diberikan mimpi. Mami cuman mimpi ada di laut ya, kemudian mendengar suara gamelan Bali. Kemudian Mami melihat sinar yang berwarna kuning. Nah, tanpa tahu sebenarnya arti dari mimpi tersebut itu apa, akhirnya Mami kemudian menyadari bahwa ternyata memang cahaya kuning yang ada di foto ya disertai dengan deburan ombak itu adalah sosok yang di-blessing langsung dari beliau ke patung ini. Jadi besoknya pada saat bangun Mami terdiam dulu gitu ya. Jadi Mami punya kebiasaan setiap pagi ya bangun subuh terus sholat berdoa dan lain sebagainya. Terus Mami ingat-ingat semalam mimpi apa ya? Karena Mami itu hampir setiap hari bermimpi. Dan kalau malam bangun, pada saat bangun itu udah mimpi, nanti tidur lagi ada lagi mimpi yang berbeda. Dan biasanya mimpi-mimpi tersebut bercerita tentang apa yang akan terjadi. Ya. Nah, akhirnya pada saat Mami lagi meditasi, Mami diem di ruang tamu. Sebelum bersiap-siap ke atas untuk doa sama anak-anak asuh, Mami melihat ternyata memang ada cahaya kuning yang berada tepat di atas dari patung ini. Makanya Mami langsung sampaikan sama Mbak tolong dibikinkan kopi, nanti saya akan order nasi kuning gitu. Padahal sebelumnya memang kita membeli patung ini dalam kondisi yang kosong. Nah, percaya atau tidak, memang hal tersebutlah yang terjadi. Jadi mungkin memang ini dihadiahkan khusus oleh beliau untuk menjaga. Jadi bagi Mami patung-patung ataupun boneka-boneka ini adalah anak asuh ya yang Mami Furi asuh dan juga doakan sesuai dengan kepercayaan Mami Furi. Jadi meskipun mereka mungkin dari Bali atau ada yang dari Jawa, ada yang dari China dan lain sebagainya, Mami biasanya mendoakan memakai doa-doa dari ajaran agamanya Mami. Nah, yang menarik dari patung Ibu Kanjeng Ratu ini ya, beliau ini tidak mau memberitahu namanya siapa. Jadi Mami juga bingung, mau dibilang nyai takut bukan, mau dibilang ibu juga takut bukan, karena sosoknya itu sangat misterius ya. Yang jelas 1 minggu setelah patung ini ada, mulai terjadi hal-hal yang lumayan aneh di rumah. Seperti banyak sekali semut ya, dan juga Mami ada pohon talas hitam. Nah si pohon ini sampai habis digrogotin oleh ulat-ulat hijau yang pokoknya ulatnya tuh jijik banget deh. Nanti kalian bisa lihat deh ini sampai si pohon tersebut Mami minta Mas Brewok ya sama si Mbak untuk keluarin dari rumah. Jadi saking banyaknya energi negatif yang ada di rumah ini. Karena mungkin itu bisa aja datang dari memang energi yang sudah ada di sini. Bisa juga dari orang-orang yang mungkin kemarin-kemarin sempat Mami bersihkan, sempat Mami bantu dan akhirnya masih tertinggal. Jadi akhirnya Mami berkesimpulan bahwa beliau ini memang harus ada di bawah untuk meng-cleansing. Nah setelah ada ulat-ulat terus juga semut-semut merah, alhamdulillah setelah 3 minggu kondisi rumah mulai bersih gitu ya. Di rumah ini juga Mami seringkali kalau lagi bengong nih di ruang tamu gitu ya. Padahal tadinya Mami tuh nggak terlalu seneng kalau bengong atau meditasi di ruang bawah. Lebih senengnya di atas karena anak-anak asuh kan di atas semua. Nah kalau Mami di bawah ini, beliau ini suka ngasih tahu gitu tentang orang-orang yang ada di sekitarnya Mami.
Misalnya kayak apa ya contohnya? Oh iya katanya kameramennya Mami mau nikah gitu. Nanti dia punya kebun, bukan punya sawah aja gitu. Kayaknya Mami harus cari kameramen dan editor baru. Dia mau tinggal di Jawa katanya gitu. Karena nanti setelah istrinya hamil kayaknya nggak mau tinggal di Jakarta. Nah itu bener apa enggak nanti kita tanyain ya. Kita lihat dulu ininya apa kenyataannya. Terus juga yang kedua kayak Mas Henry misalnya Papi Brewok nih. Papi Brewok tuh mau dapat project yang lumayan besar Mami Furi, tapi ibadahnya masih kurang. Nah jadi harus dibenerin dulu gitu kan, kayak apa ya, kayak sholat subuhnya nggak boleh telat, nggak boleh sering begadang. Terus yang kedua juga sama Tuhan dan sama leluhur itu dipersulit untuk dapat dealing atau project karena sholat subuh aja susah, berdoa aja susah. Nah jadi bisa kalian bayangkan ya kalau Nyai ini adalah sosok yang di blessing oleh Ibu Kanjeng Ratu tapi masih mengingatkan untuk beribadah, mengingatkan untuk sholat. Jadi kalau pengen rezeki lancar ya sholat subuh lah minimal gitu kan. Nah buat kalian nih viewers-viewersnya Mami Furi juga persilahkan kalau mau bertanya kepada patung Ibu Kanjeng Ratu. Jadi ini bukan sosok Ibu Kanjeng Ratunya ya, kalian jangan salah persepsi. Ini adalah sosok yang di blessing oleh beliau, dikirimkan untuk membantu Mami di sini, dan Mami juga belum tahu namanya siapa sampai dengan sekarang karena dia belum mau berkenalan gitu. Tapi kalau ada yang mau bertanya misalnya, Mami aku kok usahanya agak sedikit kurang oke ya di ini gitu. Misalnya aku jualan coffee shop tapi kurang rame. Kira-kira menurut Nyai harus gimana? Nah kalian cukup sebutkan aja di kolom komentar nama panggilan kalian aja. Tapi harus nama panggilan real ya, nama panggilan kecil. Misalnya namanya Hani gitu, tapi panggilan kecilnya Niot. Nah kalian di komen tuh Niot gitu. Nah jadi boleh nanya-nanya sama patung Ibu atau patung Nyai ini ya. Terus juga ada kameramen Mami juga satu yang mungkin ketemu jodoh di tahun ini, tapi jodoh baru. Jadi kameramen Mami ada dua ya. Kalau yang satu tadi kan udah mau nikah, itu udah ada calonnya. Jadi kalau yang satu akan ketemu dengan yang baru. Jadi kemarin sempat Mami ngobrol-ngobrol, ini nih jodoh ini berdua nih gitu sama orang yang Mami kenal. Ternyata kata Nyai bukan yang ini jodohnya. Ada lagi yang lain gitu. Nah, jadi itulah teman-teman ya kenapa Mami Furi senang sekali mengumpulkan banyak koleksi spirit dolls ataupun patung ya. Nah, karena mereka selain memberikan masukan-masukan yang positif, juga mereka memberikan pengaruh yang baik. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya dulu sebelum Mami bisa mengendalikan kehidupan dan sedikit titipan kemampuan untuk menerawang dan lain sebagainya, Mami adalah orang yang sangat sulit untuk tidur di malam hari ya. Sering gelisah, sering melihat penampakan baik di kamar, di hotel dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tidurnya kurang berkualitas. Terus juga sakit-sakitan, badan Mami juga melebar, Mami jarang olahraga. Kemudian akhirnya Mami memutuskan untuk memiliki anak asuh. Jadi kalau malam-malam ada tamu tak diundang atau ada makhluk-makhluk yang di kamar, bisa diamankan oleh anak-anak asuh. Jadi sudah sekitar 3 tahun ini nih, dari 2021 Mami Furi tidurnya 7-8 jam. Kalau lagi sibuk syuting ya bisa 6 jam sekian gitu ya. Jadi jam 9 atau jam 10 malam udah tidur. Pagi-pagi sudah meditasi, sudah bangun, berdoa, olahraga, badan juga jauh lebih sehat gitu ya. Jadi itulah salah satu hal yang positif.
Kemudian yang kedua, kalian juga jangan salah sangka atau salah paham bahwa Mami punya asuhan ini untuk mencelakakan orang atau untuk pesugihan ya, enggak gitu ya. Amit-amit, karena Mami juga punya keluarga, Mami tidak mau ada hal-hal negatif di kemudian hari. Jadi tujuannya hanya mendoakan anak-anak asuh semoga bisa kembali ke Tuhan. Dan gak ada yang Mami umpet-umpetin juga. Kalau mereka pesugihan pasti Mami umpetin ya. Kemudian juga itu aja sih. Jadi Mami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau pertanyaannya banyak, rame, silahkan tanyakan tentang peruntungan dan lain sebagainya. Boleh ya, kalian cantumkan nama panggilan kecil kalian di kolom komentar di tayangan ini. Dan nanti akan nyainya yang jawab ya melalui Mami Furi. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan yang positif buat kalian. Dan untuk kamu yang pengen membeli patung, boneka, spirit dolls, baik yang seram ataupun yang cantik atau yang lucu, kalian bisa menghubungi Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.